Meskipun lagi di titik paling gelap, selalu ada cahaya kecil yang muncul. Semua hal besar awalnya kelihatan gak mungkin pas awal. Bukan soal bisa atau enggak, tapi soal terus mencoba walaupun capek, walaupun ragu, walaupun gak yakin hasilnya. Dan ternyata pas aku sampai sini, bayangan tidak semenakutkan itu. Kadang bukan soal kuat atau hebat, tapi soal siapa yang masih lanjut walaupun pelan. Bukan sekedar kerja keras, ini tentang niat, tentang nunduk, tentang jalan terus meskipun gak ada yang lihat. Dan pas sampai di puncak Raung, gunung terekstrim di Pulau Jawa, semua capek itu masuk akal sekarang. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Oke guys, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Sekarang jam 9 malam. Dan jujur, aku cuman istirahat sebentar sepulang kerja. Karena saking semangatnya. Hari ini aku mutusin buat ninggalin semua hiru-pilu kota, matiin notifikasi kerjaan dan pulang sebentar ke alam. Selamat datang di perjalanan kali ini, kita enggak cuman mau naik gunung. Tapi kita mau recharging jiwa yang hampir habis baterainya. Udara dingin, aroma tanah basah, dan jalur pendakian sudah nunggu di depan mata. Ikuti terus perjalanan aku dari nol sampai puncak. Let's go! Ngomong-ngomong, perjalanan kali ini tuh ceritanya ngasih kado buat diri sendiri. Karena pertanggal 15 Januari 2026, alhamdulillah aku berusia 23 tahun. Yang katanya ngerasa ketinggalan banget. Tapi aku lupa, aku udah ngelewatin hal-hal yang seumuran aku aja mungkin gak pernah kebayang. Dan oh, lihat deh, kamu masih bertahan dan berjalan sejauh ini. Kamu hebat banget man. Gak apa-apa kan ngasih apresiasi terus buat diri sendiri? Aku berangkat dari rumah pukul 9 malam. Walaupun keberangkatannya masih lama, tapi aku tim yang lebih baik nunggu lama daripada terlambat sih. Setelah nunggu hampir 2 jam, akhirnya kereta pun tiba juga. Dan jujur, ketika kereta berangkat, perasaan pertama aku itu kayak, ini beneran, hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Ini seriusan, aku sendirian. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku solo trip. Dan solo trip kali ini juga bukan mengasingkan diri. Tapi tentang dimana aku baru punya waktu luang yang lumayan begitu panjang. Udah lama sih aku gak bikin vlog. Bukannya gak mau atau gak bisa konsisten, tapi karena aku masih punya kewajiban terhadap pekerjaan aku. Jadi waktunya terbatas. Kadang juga waktunya udah kosong, tapi dompetnya kosong. Hehehe. Karena kereta ini berangkat malam hari dan kebetulan juga dari pagi sampai malam berkegiatan, aku memutuskan untuk istirahat dan tidur sampai pagi hari. Semempersiapkan itu sih pertualangan kali ini. Sampai barang kecil penutup mata pun aku beli jauh-jauh hari. Singkat saja, aku tiba di stasiun Lempuyungan Jogja pukul 6:30 pagi. Dan lanjut transit naik kereta api Sri Tanjung tujuan Kalibaru. Turun kereta, cetak tiket, langsung naik kereta lagi. Semenyenangkan itu sih petualangan kali ini. Dari Kiara Condong menuju Lempuyungan menempuh waktu sekitar 7 jam. Dan lanjut Lempuyungan Kalibaru sekitar 12 jam. Total jam 19 jam di kereta. Pegalnya itu loh. Tapi ini adalah vibes yang bakal dirindukan sih. Buat kalian yang mau nyoba backpackeran kayak aku, ini juga kalau mau lebih enak, pakai kereta eksklusif aja. Kalau aku sih tim hemat murah meriah karena memperhitungkan juga pengeluaran. Dan rencananya beres mendaki Gunung Raung, kepengen sekalian ke Taman Nasional Baluran dan Jawatan. Ngerti kan kenapa milih ekonomi aja? Karena jenuh, kesel, pegel, aku makan di gerbong tengah. Stasiun demi stasiun pun sudah dilewati. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Dan tiba juga di stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Sampai stasiun Kalibaru, jalan aja keluar. Nanti bakalan ada ojek yang standby 24 jam. Bilang aja mau ke base camp mana. Ntar ojeknya nganterin. Aku naik Gunung Raung lewat open trip jejak Pak Eko. Jadi udah include sama ojek, gak usah bayar.
Dari stasiun sampai base camp Pak Eko lumayan jauh, naik ojek sekitar 20-30 menitan. Gak di mana-mana, ojek gunung pasti pada gokil-gokil. Ngebut pol. Inilah salah satu bagian terseru naik gunung, yaitu ojek gunungnya. Sampai base camp perasaannya tuh campur aduk. Seneng, sedih, terharu, takut. Kayak ada di satu wadah. Gak boleh takut, gak boleh malu. Ini waktunya kamu tumbuh man. Dan akhirnya aku berhasil memecahkan wadah itu. Dan berhasil menaklukkan perasaan-perasaan itu. Sambil registrasi sambil makan. Dan aku punya teman barengan. Yaitu Mas Lukman dari Lumajang dan Mas Huda dari Madiun. Lanjut briefing dengan pihak OT-nya. Puncak tusuk gigi itu paling ya cuma 5 menitan. Ini puncak tusuk gigi ya. Kaldera tuh kelihatan. Nah mau ke sejati kemana mas? Di atas. Biasanya teman-teman terlalu asik foto di tusuk gigi. Bagus mas di sini aja. Karena ini itu takut sering. Karena itu takut itu kayak ombak memenuhi mangkuk itu tadi kaldera. Mau hilang nunggu berapa jam? Kemarin terakhir tuh ada yang nunggu 3-4 jam. Tuh. Karena kabut itu di kaldera kena angin muter. Tapi kalau dari pos 1 ke sini jangan pernah transaksi apapun dengan ojek. Kecuali teman-teman 2 hari 1 malam. Setelah beres briefing, aku beresin carrier dan nyiapin tempat untuk tidur. Oh iya, jangan lupa sholat ya guys. Ada alasan kenapa kita bangun saat dunia masih terlelap. Bukan karena kurang kerjaan, tapi karena ada janji yang harus ditepati dengan alam. Kopi pagi ini rasanya beda. Ada campur aduk aroma tanah basah dan sisa dingin semalam. Persiapan selesai. Saatnya bergerak. Kita disiapkan sarapan dari pihak base camp-nya. Dan beres makan, para pendaki dibawa dulu ke sekretariat Gunung Raung untuk diberi arahan. Kalau malam kan briefing dengan pihak base camp. Kalau sekarang, semua base camp dikumpulkan di sini. Dan jangan sekali-kali menyebutkan alam. Raung masih kuat dengan hal-hal bisnisnya. Biarpun tidak nampak oleh mata, jangan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan mohon maaf untuk adik-adik Jawa ya. Biarpun kadang-kadang harus landai, ada turunan, ada tanjakan, ada landai. Estimasi waktu per camp, seandainya kita hitung langsung dari camp 1 atau selalu ke 2 sampai 3, dari 2 ke 3 juga hampir sama estimasi waktu. Tergantung basic stamina dan cuaca. Normalnya nanti nyampainya di camp 4 sekitar jam 12 siang. Itu setengah perjalanan yang masih banyak bonus, masih aman, masih pemanasan. Naik ojek menuju pintu rimba itu ibaratkan cheat code yang melegalkan adrenalin. Angin dingin ini cuman pemanasan sebelum keringat benar-benar jatuh. Naik ojek dari base camp menuju pos warung menempuh waktu sekitar 40 menitan. Gak kebayang sih kalau jalan kaki sekitar 3 jam. Naik ojek di gunung itu bukan tanda kalau kita lemah, tapi meminimalisir waktu, tenaga, dan membantu UMKM penduduk sekitar. Jadi gak perlu malu ya kalau dibilang pendaki ke naik ojek sih. Begitu aspal habis, cerita dimulai. Satu langkah kecil untuk jutaan pemandangan yang nggak akan bisa dibeli. Dari gerbang rimba, suasana berubah. Dari bisinya mesin motor menjadi simfoni alam. Begitu kaki menyentuh tanah, dunia di belakang seolah hilang. Target kita hari ini bukan cuman puncak, tapi pulang dengan selamat. Jalur masih landai. Pohon-pohon besar mulai memayungi jalur. Ada papan kayu bertulisan pos 2. Pos 2 biasanya masih penuh tawa. Jalur landai, obrolan santai, seolah gunung ini sedang menyapa dengan ramah. Tapi jangan tertipu, ini baru babak pemanasan. Ini nih, jalur raung yang jarang banget kena kamera. Biasanya kebanyakan jalur ekstrimnya. Jalur mulai menyempit dan menanjak tajam. Akar-akar pohon jadi tangga alami. Pendaki mulai membungkukan, menahan beban carrier. Antara pos 3, realita mulai memukul. Tanjakan mulai gak ada akhirnya. Di sini musuh terbesarmu bukan jalur, tapi bisikan di telinga yang bilang, istirahat yuk, capek banget. Jam 11 siang aku sampai pos 4 dan memutuskan untuk isi bensin dulu, makan dulu. Katanya setelah pos 4 ini
trek bakalan lebih terjal. Pos 4 adalah tentang jeda, menata ulang detak jantung, mengisi perut, dan meyakini diri kalau kita sanggup sedikit lagi. Dari camp 4 tadi makan dulu. Sekarang lanjut perjalanan ke camp 5 yang katanya mulai dari sini minim bonus bakal nanjak terus. Di Raung itu jarang banget yang explore vegetasi. Dari base camp dan di sepanjang perjalanan naik Raung, kalau ketemu orang pasti selalu nanya, "Mas, udah kemana aja? Mbak, udah sering naik ya?" Ternyata yang naik Raung bukan sembarang orang, bukan yang baru naik 1 atau 2 kali, tapi kebanyakan yang udah kesana kesini, udah tingkat tinggi lah. Bukan mau meninggi atau menyombongkan diri, tapi katanya kalau di Raung gak bakalan ada pendaki FOMO, dan emang kenyataannya begitu. Kalau yang punya fobia tinggi, skip aja deh Raung. Yang modal penasaran juga skip aja. Kalau mau, siapkan mental beserta fisik. Dan perbanyak dulu jam terbang, karena pengalaman juga ngaruh banget ya di sini. Bukan hanya jalur ekstrimnya aja yang bahaya. Ternyata jalur hutannya pun lumayan bahaya. Jalan setapak dan kanan kiri jurang. Cuman ketutup sama pepohonan. Kalau meleng dikit, ya udah wassalam. Dari pos 4 ke atas tanjakannya terus ini, tapi seperti biasa definisi saya, semakin tersiksa, semakin sakit, semakin capek, tapi itulah titik kebahagiaanku. Sini saya sendirian, banyak kan sih, cuman masih pada ada yang masih pada di belakang, ada yang udah di depan, jadi aku tengah-tengah sendirian. Enaknya sendiri tuh ya gini. Bas. Sudah beberapa kali aku bilang kayak gitu ya. Ada apa ini? Ada tambang guys, lihat ya. Yang jarang diekspos di medsos tuh. Ininya Raung. Wow. Pos 5. Sini saya benar-benar sendirian guys. Apa-apaan ini Raung benar. Guys, lihat terbuka awannya, tapi wah keren. Tapi aku memutuskan untuk jalan lagi karena takut banyak orang. Kalau banyak orang gandeng, berisik. Apalagi kalau ada yang cerewet. Terus tapi mending ngedengerin yang cerewet sih daripada yang bawa speaker. Terus volumenya tuh buat satu kampung. Ya Allah, terima kasih. Aku bahagia banget. Bandungnya di mana teh? Sudirman tuh Cimahi sana. Cagatnya. Jauh-jauhnya. Papanggihna jeung orang Sunda Dewi. Duduk di batang pohon tumbang, membuka air minum, air mengalir di leher, keringat bercucuran. Kabut tipis mulai turun, sesekali terlihat pemandangan kota atau lembah dari kejauhan di balik dahan. Kenapa tutup aja matanya? Kenapa? Ini sesuatu. Oh. Baca aja, Bang. Iya. Apa yang bisa Istighfar.
Dari pohon besar itu terdapat sesajen, dan ada mbak-mbak yang katanya melihat sesosok bayangan hitam besar menunggu di balik pohon itu. Selagi kita tidak mengganggu dan berniat untuk menikmati alam, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Saling menghargai karena kita hidup berdampingan. Makin tinggi, udara makin tipis, tapi pemandangan makin luas. Camp 7 sudah di depan mata, tempat di mana kabut mulai bercerita bahwa kita sudah cukup jauh meninggalkan bisingnya dunia. Sampai di sini, Raga mulai lelah. Tapi saat tenda berdiri dan aroma mie instan mulai tercium, rasa lelah itu kalah oleh hangatnya persahabatan. 3:07 menit. Mantap, tapi cuaca berkabut guys, hujan. Mudah-mudahan nanti besok dikasih cerah, amin. Kalau kawan-kawan, alhamdulillah aku udah sampai area camp, udah dipasangin tenda. Aku adalah salah satu orang yang sampai duluan bareng sama Gwyn, sama ada 2 orang. Itu nggak kehujanan, dan sekarang di luar cuaca hujan mulai deras. Alhamdulillah udah sampai camp area. Alhamdulillah, semoga besok dilancarkan dan dikasih cerah. Amin. Ada jaket, ini bekas makan tadi. Ada power bank. Nah, pendakian kali ini sangat-sangat amat praktis dan terbantu oleh ini guys, nasi Indo rasa nasi goreng dan rasa soto. Ini jujur menyimpangkan kita, jadi nggak usah bawa beras. Terus ini rasanya enak banget. Terus di sini ada Oreo. Ini saya bawa nasi, ini ada 4. Ada makanan wajib di sini. Ini 2. Nah, ini tas untuk summit. Dalamnya snack, ada ciki-cikian, minuman berasa, handler, fit bar yang kayak gitu guys. Terus ini baju ganti atau baju untuk summit. Terus testing, ada gas sama kompor. Terus yang terakhir sangat-sangat amat wajib kalau ngecamp, sleeping bag. Ini alasnya dingin banget, jadi saya mau pakai ini matras guys. Total minum ada 2 lagi di kontaknya disediain kalau yang paket B ya. Terus ada HP, ada sejadah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya mau sholat dulu. Tadi zuhur nggak sholat kelewat ya, maaf. Sekarang mau sholat dulu. Terus ada apa lagi? P3K. Ya, ada P3K. Pas kaki buat tidur. Ada P3K obat-obatan. Ya kayak gini, sarung tangan yang kayak gitu. Sama ini. Jeng jeng jeng. Selamat ulang tahun teman-teman, 23 tahun. MT Raung 3344 MDP ya. Oke guys, tunggu vlog summitnya nanti malam ya. See you. Ini adalah bagian paling emosional dari sebuah pendakian, Summit Attack. Suasana yang gelap, sunyi, dingin, namun penuh dengan tekad. Jam 12 malam, saat semua orang masih terlelap dalam selimut hangat, kami memilih untuk bangun, menantang dingin yang menembus tulang demi sebuah janji pada diri sendiri. Saat tertidur lelap, pihak OT menyediakan dan menyimpan helm dan alat climbing di depan tenda para pendaki untuk digunakan saat summit. Karena Gunung Raung termasuk gunung yang ekstrim. Ya, walaupun mata masih ngantuk, tubuh masih ingin tidur, tapi alangkah baiknya kita bangun dan siap-siap. Semakin pagi, semakin baik untuk summit.
Karena di Raung ada jalur di mana kita harus panjat tebing dan harus satu-satu. Masalahnya di Raung cukup banyak orang. Kalau kita makin lama, ya kita makin belakang antrinya. Oke, sekarang jam 12 lebih 40 menit, siap-siap mau summit Ente Raung. Dikasih alat climbing sama helm. Siap. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan, kita dikumpulkan untuk berdoa dan briefing terlebih dahulu. Enak-enak tidur, habis makan langsung nge-trek. Kalau misalnya ada keluhan apa-apa di jalur, jangan sungkan-sungkan, langsung konfirmasikan dengan kita. Oke? Semua logistik aman? Man. Jas hujan aman? Untuk body harness semua sudah kebagian kan? Oke. Marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan cuaca yang cerah, dan diberikan keselamatan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, yuk, udah bisa geser. Dunia mengecil, hanya sebatas lingkaran cahaya headlamp. Langkah demi langkah, napas demi napas, di sini tidak ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun, kecuali pada rasa menyerah yang terus menggoda. Angin terlihat kencang menghantam jaket. Pendaki sesekali berhenti, menunduk, dan memegang lutut. Oksigen mulai menipis. Gravitasi terasa 2 kali lipat lebih berat. Setiap tanjakan terasa seperti ujian terakhir. Tapi lihat ke atas, bintang-bintang seolah menyemangati, membisikkan bahwa puncak tinggal beberapa ratus meter lagi. Di sini, di Camp 9, para pendaki berhenti terlebih dahulu untuk menggunakan alat climbing dan istirahat sejenak. Di sini, di puncak bendera adalah batas vegetasi. Pepohonan menghilang, digantikan oleh hamparan batu dan pasir. Di sini juga para pendaki dilarang menggunakan HP. Dan handlamp pun di sini bertugas sangat amat penting. Dan sialnya, handlamp aku habis baterainya. Langit hitam berubah menjadi ungu gelap. Bayangan puncak sejati mulai terlihat jelas. Lelah itu nyata, tapi keindahan ini juga jauh lebih nyata. Langit mulai terbakar, menandakan kegelapan telah kalah. Tadi malam, semesta seolah menjanjikan pesta. Bintang-bintang berpijar begitu terang, seakan menuntun jalan menuju kemenangan yang megah. Tapi gunung punya rencana lain. Dalam hitungan menit, langit biru yang kita dambakan hilang ditelan tirai putih. Kabut datang tanpa permisi. Pendaki berdiri di titik tertinggi, tapi di sekelilingi hanya ada awan putih. Tidak ada lautan awan, tidak ada matahari, hanya ada angin dan kabut tebal yang membasahi jaket. Sesampainya di sini, bukan emasnya mentari yang menyambut, melainkan dinginnya dekapan kabut. Tidak ada pemandangan megah, tidak ada lautan awan yang biasanya ada di layar kaca. Awalnya ada rasa kecewa, tapi perlahan aku sadar, gunung tidak berhutang pemandangan pada kita. Ia hanya mengizinkan kita bertamu. Puncak bukan soal sejauh mana mata memandang, tapi soal sedalam apa kita mengenali diri kita sendiri saat rencana tidak sesuai ekspektasi. Karena kadang yang kita butuhkan bukan pemandangan indah, tapi hati yang cukup luas untuk menerima segala cuaca. Sebenarnya sampai puncak kita dikasih cerah sih, cuman 3 menit. Awalnya kita kira bakalan dikasih cerah lama, tapi 3 menit itu terekam oleh mata langsung. Nggak sempat rekam pakai HP. Gak apa-apa, setidaknya aku berhasil sampai puncak sejati Gunung Raung. Cerita belum selesai. Disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Setelah melewati puncak bendera, nyali para pendaki mulai diuji. Di depan mata terbentang jembatan Sirotol Mustaqim. Ini bukan jembatan beton, melainkan jalan setapak setinggi betis dengan lebar tak lebih dari 1 meter. Di sisi kanan kiri, jurang sedalam ratusan meter menggangga lebar. Salah melangkah bukan lagi urusan cedera, tapi urusan nyawa.
Setelah melewati titian maut, mereka berhadapan dengan puncak tusuk gigi. Pilar-pilar batu raksasa berdiri vertikal, seolah sengaja ditancapkan oleh raksasa di masa lalu. Di sini, pendaki bukan lagi berjalan kaki, melainkan scrambling dan memanjat. Batu-batu di sini bersifatnya los atau rapuh. Total jalur ekstrim di Gunung Raung ada 4 kalau gak salah. Yang kerekam cuman yang ini. Jangankan main HP, cuman sebatas lepas tangan dari batu aja keberani. Gunung Raung benar-benar kasih pelajaran. Kalau di atas sana kita bukan siapa-siapa. Bukan puncaknya yang kita taklukkan, tapi ego dan rasa takut kita sendiri. Perjalanan pulang ini rasanya lebih berat dari pas naik, karena kita ninggalin ketenangan buat balik lagi ke realistis. Ini batas dari vegetasi mau ke Raung sangat sangat beda guys. Di puncak bendera. Nah, puncak Raung itu ada di belakang saya guys. Dan kita mau jadi ini nanti akan ada lagi ke bawah, masih ke sini, masih ke sini, nanti ke belakang ada. Perjalanan berakhir, tapi memori ini bakal menetap. Raung bukan cuman soal adrenalin, tapi soal pulang dengan selamat. Karena sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tujuan akhir yang paling indah. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, tetap rendah hati dan stay safety. Saya Wilman Iman, sampai bertemu di puncak-puncak berikutnya.